Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang beban ya, beban yang menyakiti, beban yang disakiti. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage ya, saat ini Anda ini disakiti oleh si A misalkan ya, itu biarkan saja. Anda fokus bagaimana supaya Anda bangkit, itu saja. Nah, orang yang menyakiti Anda itu suatu saat ya, ketika Anda sudah sukses, ibaratnya Anda ini sudah hilang kebencian, hilang dendam, maka dia akan menerima yang namanya karma ya, dan situ akan muncul kesadaran diri terhadap perbuatan kepada Anda. Nah itu yang dia akan pegang. Loh, orang enak teman-teman ya, sebagai korban itu sebagai pelaku itu tidak enak ya. Lebih enak menjadi korban gitu loh ya. Tugas kita hanya melepaskan gitu loh ya. Tugas kita hanya sukses gitu ya. Tapi ketika kita katakanlah menjadi pelaku ya, melakukan sesuatu yang negatif ya, kita masih dihukum secara psikologis ya. Kita akan ingat dengan perbuatan kita menyakiti orang tersebut, yaitu yang merupakan dosa, dan kita juga akan menimpa kita akan mendapatkan ya, apa yang disebut dengan karma. Akhirnya masalah terus berlalu. Nah, jangan kira ya setiap perbuatan itu pasti ya, setiap perbuatan itu pasti akan ada tanggung jawabnya. Anda mau tidak tanggung jawab, pasti alam ini akan maksa Anda gitu. Loh ya, Anda akan dipaksa oleh keadaan, Anda akan dipaksa oleh alam, pasti itu. Jadi ketika Anda tersakiti, teman-teman Jemaat Wage, fokus bagaimana Anda bangkit saja ya, fokus bagaimana Anda sukses gitu. Sibukkanlah diri Anda ya, gawe sibuk, digawe aktivitas gitu, sampai Anda ini lali gitu loh teman-teman ya. Sampai Anda ini lali, sampai Anda ini lupa dengan yang menimpa diri Anda. Loh, itu caranya seperti itu ya. Nah, sibuk ini bisa dua ya. Sibuk Anda bisa beraktivitas ya ketika Anda memiliki pekerjaan. Tapi ketika Anda tidak memiliki pekerjaan, sibuklah gawe ibadah, gawe tirakat. Dua ini sudah pernah saya alami ya. 4 tahun yang lalu saya menyibukkan diri dengan ibadah tirakat. Nah saat ini saya menyibukkan dengan aktivitas ya, jadi rasa sakit itu tidak ada, netral sudah gitu ya, netral. Nah, otomatis ya karma ini akan cepat gitu loh ya, akan cepat kepada orang yang menyakiti saya, tanpa kita harus mengotori diri kita, pikiran kita. Karena apa? Sudah tak anggap meninggal dunia ya. Soal karma itu datang atau tidak datang ya urusan, itu urusan dia dengan yang kuasa gitu loh ya. Jadi Anda tidak mengotori diri Anda tidak mengotori jiwa Anda, tidak mengotori perbuatan Anda berusaha untuk menjadi seseorang yang terbaik di dalam kehidupan Anda loh. Urip sepisan ya teman-teman Jemaat Wage, urip sepisan, urip sing apik ya. Hidup cuma sekali, hiduplah yang bermanfaat. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti ya. Hidup yang penuh dengan kesuksesan, hidup yang penuh dengan kejayaan, itu yang harus Anda lakukan ya. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin hidup Anda akan penuh dengan kedamaian. Bahkan nyakiti bahwa harus tidak urus gitu loh ya. Justru ketika Anda tersakiti ya, justru ketika Anda terzalimi, Anda bisa bisa mendapatkan sebuah kemanfaatan gitu ya, untuk melakukan perbaikan terhadap diri Anda. Jadi kita harus punya pola pikir semacam itu. Ketika Anda tersakiti, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam diri saya. Anda fokus perbaikan itu ya. Arahkan kepada cita-cita Anda, arahkan kepada impian Anda. Nah, kalau Anda bisa melakukan seperti itu, maka sukses, jaya akan menjadi bagian dari diri Anda. Paham ya teman-teman Jemaat Wage?
dimanapun Anda berada. Nggak perlu kita mendoakan yang jelek, nggak perlu. Ya, buru-buru mendoakan yang jelek ya. Kita berpikir bagaimana memperbaiki diri sendiri saja sulit kok. Ya, mau mendoakan orang lain gitu ya. Ya, ingatlah ya, ketika Anda tersakiti, terzalimi, ingatlah tujuan Anda hidup di dunia itu apa? Ibadah kepada Tuhan. Ya, jadi perilaku-perilaku jelek itu ya biarkan orang lain melakukan, Anda jangan melakukan itu. Ya. Loh ya, biarlah orang lain yang melakukan, Anda jangan melakukan, ojo melo-melo. Karena bagaimanapun juga pertanggungjawaban nanti itu nafsi-nafsi per individu. Ya. Nah, coba ketika Anda sering mengingat kematian ya, maka Anda akan tersadarkan dengan tujuan hidup itu, sehingga tidak mungkin ya, tidak muncul itu balas dendam, tidak mungkin muncul. Terus juga mengomentari saudara kita, apakah kita boleh mendoakan bumi, Al-Fatihah gitu. Lalu ngapain kita mendoakan bumi? Ya, mendoakan bumi itu ya sama halnya dengan ketika kita itu tidak perlu ya kita wirid mendoakan bumi, itu tidak perlu. Ya, menjaga itu juga sama mendoakan. Jadi kita harus tahu porsinya gitu loh. Ya, doakan saja diri Anda sendiri. Ya, pantau saja kelakuan Anda terhadap bumi gitu loh ya. Contoh misalkan ya, Anda ngidus anggen-gen. Loh itu kan Anda mendoakan bumi, baca surat Al-Fatihah, terus bumi ini mbok ide misalkan, mbok gedruk misalkan. Loh ini kan berbanding terbalik. Ya perlakukanlah. Kalau Anda katakanlah ingin mendoakan bumi, ya tanam tanaman gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi dalam wujud yang nyata gitu loh ya. Ya. Nah, kalau Anda mendoakan, ya mendoakan diri sendiri. Ya, sesama makhluknya ya, artinya sesama manusia gitu loh. Ya. Lah kalau Anda mendoakan bumi sebagai perwujudan Anda ya, berbuat baik dengan alam semesta, ya itu sedekah alam itu gitu loh ya. Sedekah alam itu apa ya, merawatnya gitu loh ya, dalam sebuah tindakan, bukan dalam sebuah ucapan gitu loh ya. Jadi kita harus bisa menempatkan ya sesuatu itu pada porsinya gitu loh ya. Contoh misalkan Anda habis nebang pohon jepret ya, terus Anda kirim Fatihah kepada bumi gitu. Bukan itu ya wujudnya ya. Anda mari nebang pohon jepret, tanam satu jepret. Pohon satu jepret Anda nanam 10 lah itu bisa Anda lakukan seperti itu. Paham ya? Nah, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.